Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Agustina. Saya mahasiswa semester 3 program studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka, dan saya aktif mengajar di Sekolah SDN 08 Kecamatan Pangkatan. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai tugas tutorial yang ketiga pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama yaitu membahas tentang hal-hal penting apa saja atau poin-poin penting apa saja yang terdapat pada artikel yang disediakan di e-learning pada diskusi tutorial yang ketiga. Baik, artikel tersebut menjelaskan mengenai tentang berbagai hal tentang pendidikan di luar atau di luar ruang, atau yang dinamakan outdoor education di negara-negara Nordik seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan juga negara Denmark serta Islandia. Adapun poin pentingnya yang pertama yaitu tujuan penelitiannya. Ada beberapa tujuan yang utama yang terdapat pada artikel tersebut. Yang pertama yaitu menyajikan gambaran secara menyeluruh tentang praktik dan juga penelitian mengenai outdoor education pada tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah atau pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 di negara 13 di negara-negara Nordik. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasikan berbagai tema utama serta celah riset yang bisa dibuka dalam bidang tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu terdapat metodologi scoping review. Sumber awalnya menyentuh angka 586 studi, namun hanya terdapat 52 studi yang memenuhi kriteria inklusi serta dapat dianalisa menggunakan metode deskriptif dan juga tematik. Pada studi tersebut, mayoritasnya secara umum bersifat kualitatif dan juga diteliti di sekolah dasar, khususnya dalam konteks pembelajaran yang reguler dan tidak hanya kegiatan pembelajaran di luar ruang kelas saja. Kemudian, poin yang ketiga, temuan yang utama. Ada terdapat temuan beberapa yaitu seperti subjek yang dilibatkan. Maksudnya adalah pada outdoor education ini bukan hanya diimplementasikan dalam pembelajaran tetapi juga diimplementasikan dan dilaksanakan pada pelajaran seperti pelajaran matematika, bahasa, aktivitas lain yang menjadi ciri khas negara Nordik, serta pendidikan yang bersifat berkelanjutan atau sustainability education. Kemudian temuan yang kedua yaitu fokus di dalam penelitian ini ditujukan pada cara pandang guru pada outdoor education tersebut. Nah, selain itu, fokus dalam penelitian ini juga menitik beratkan pada kesejahteraan para siswa yang semakin meningkat jika pembelajaran dilakukan di luar ruang kelas. Pembelajaran yang berbasis pada pengalaman langsung di alam. Fokus penelitian artikel ini juga terletak pada karakteristik secara umum pendidikan di luar ruang kelas. Contohnya interaksi yang terjadi dengan alam sekitar dan juga metode partisipatifnya. Kemudian, temuan yang ketiga yaitu keterbatasan pada studi. Maksudnya adalah bahwa masih sangat sedikit para peneliti yang membahas tentang proses belajar mengajar yang dilakukan di luar ruang kelas, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran luar ruang, dan juga integrasi antara outdoor education dengan tujuan pendidikan yang bersifat berkelanjutan. Kemudian, poin yang keempat, selain ditemukan beberapa temuan yang utama, ada juga rekomendasi pada penelitian yang selanjutnya atau berikutnya. Nah, dalam artikel tersebut, penulis memberikan rekomendasi kepada penelitian agar kedepannya berfokus pada proses pembelajaran yang nyata pada setting di luar ruang kelas, pemanfaatan media teknologi sebagai pendukung dan juga pembelajaran di ruang kelas, dan keterkaitan antara outdoor education dengan nilai-nilai sosial dan juga sifatnya yang berkelanjutan. Kemudian, selain rekomendasi yang diberikan, poin penting lainnya yaitu kontribusi signifikan dari artikel tersebut. Artikel penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan yang berbasis perspektif internasional yang menjelaskan bahwa pendidikan yang dilakukan di luar ruang bukan hanya sekedar kegiatan yang bersifat rekreatif, namun juga sebagai pendekatan pedagogis yang sudah menjadi satu kesatuan
persekutuan pada sistem pendidikan formal di negara-negara Nordik. Hal tersebut memperkuat bahwa pendidikan luar ruang di negara-negara Nordik bisa sebagai inspirasi untuk negara-negara lainnya, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Kemudian, pembahasan yang pertama mengenai hal-hal penting atau poin-poin penting. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua mengenai implementasi outdoor education di negara Indonesia dan juga di tempat saya mengajar di SDN 08 Kecamatan Pangkatan. Yang pertama, outdoor education di negara Indonesia belum sepenuhnya terhubung secara menyeluruh di dalam kurikulum Merdeka yang saat ini kita pakai pada pendidik negara di Indonesia. Pada praktiknya seringkali berbentuk kegiatan studi lapangan ataupun field trip, atau juga ekstrakurikuler atau kegiatan pramuka dan kegiatan yang dilakukan sesekali seperti outing kelas. Namun faktanya banyak sekolah swasta maupun sekolah yang berbasis alam sudah mulai mengimplementasikan pendekatan pembelajaran di luar ruangan dengan sistematis. Namun demikian, pada sekolah negeri, pendekatan outdoor education atau pembelajaran di luar ruang kelas masih sangat terbatas dan masih belum dibakukan. Ya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat mengapa diterapkannya pendekatan outdoor education di negara Indonesia yang masih minim. Yang pertama, minimnya kegiatan pelatihan guru tentang penerapan pendekatan outdoor education ini. Kemudian, sarana serta prasarana yang masih terbatas. Selanjutnya, masih banyak guru yang berfokus pada metode pembelajaran yang konvensional atau metode pembelajaran yang sering digunakan. Kemudian, administratif yang menjadi tuntutan pada dapat membatasi ruang eksplorasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif, dan juga terkait kondisi outdoor education di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SDN 08 Kecamatan Pangkatan. Nah, saya memiliki pengalaman tentang outdoor education ini. Sebenarnya pendekatan outdoor education ini dalam pembelajaran sudah dilakukan dan sudah diterapkan pada saat proses belajar mengajar, namun belum bersifat permanen dan masih dilakukan pada materi ajar tertentu saja. Saya akan berbagi mengenai pengalaman saya mengajar dengan menggunakan pendekatan outdoor education di luar atau pembelajaran di luar ruang kelas. Seperti contohnya pembelajaran IPA yang dilakukan di luar kelas. Contohnya saat siswa diinstruksikan untuk mengamati jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah kami atau dengan melakukan berbagai percobaan sederhana di halaman sekolah. Kemudian yang kedua, seperti kegiatan outing class dilakukan pada tempat-tempat ikonik atau tempat bersejarah pada pembelajaran IPAS atau juga PPKN. Kemudian kegiatan berkebun seperti tanam menanam yang pelaksanaannya adalah bagian dari pelajaran tematik yang terhubung pada lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir seperti melakukan praktik untuk mengamati cuaca dan juga arah mata angin. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan memakai alat-alat yang sederhana. Tetapi pada pengalaman kegiatan tersebut belum tersusun secara terstruktur, secara pedagogis atau belum baku pada perancangan kurikulumnya. Yang seharusnya pembelajaran outdoor education dilakukan dengan menjadwalkan rutinitas yang bersifat terencana, melakukan berbagai pelatihan untuk guru, dan diintegrasikan pada lintas mata pelajaran serta didukung oleh kebijakan yang ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tentunya. Kemudian pembahasan yang ketiga, selain implementasi outdoor education di Indonesia juga di tempat saya mengajar, adapun beberapa contoh potensi pada pengembangannya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pendekatan outdoor education di SDN 08 Kecamatan Pangkatan, seperti mengintegrasikan pembelajaran outdoor education dalam RPP atau modul ajar, juga diintegrasikan dengan kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran bersifat kontekstual dan aktif. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai pelatihan untuk guru. Kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi mitra komunitas lokal serta lingkungan hidup seperti mitra dengan Dinas Lingkungan Hidup yang diharapkan agar siswa dapat belajar secara langsung pada realitas sosial dan juga ekologis yang terdapat di lingkungan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, seperti merancang ruang belajar di luar kelas, contohnya membuat taman literasi atau kebun edukasi yang bersifat sederhana. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf.
Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.